Oke, selamat pagi, Pagi. Bang Adam. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan kita mau bahas tentang alga ini kan, tentang penelitian alga. Tapi sebelum kita bahas ngobrol lebih lanjut, bisa nggak perkenalan dulu, Bang? Bang Adam ini sekarang yang pastinya lagi ngapain aja nih selain jadi peneliti ini? Dari nama dulu lah. Oke. Nama, pendidikan, setelah itu kegiatan sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Haidir Adam. Kalau pendidikan saya S1 S2 di Universitas Palangkaraya. Jadi pendidikan biologi, mungkin sama kayak Bang Yos juga. Iya. Kita sama satu alma mater gitu. Iya, oke. Jadi saya asal dari Bogor. Orang Bogor. Bogor. Lahir di Jakarta, numpang di Jakarta, di Bogor, lalu kuliah ke sini, akhirnya berkarir di sini. Yang terakhir mungkin yang kemarin ramai itu di peneliti katanya. Ya. Cuman selain sebagai peneliti, saya juga ngajar di Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Palangkaraya. Sebagai dosen. Dosen. Oke. Kalau boleh tahu mata kuliahnya apa tuh? Yang Mata kuliah ekologi hewan, lalu metodologi penelitian, biostatistik, dan ada beberapa mata kuliah yang di bidang zoologi, misalnya kayak perkembangan hewan, fisiologi hewan. Gitu. Ya, mungkin yang terkait ekologi lah yang paling dominan. Gitu. Oke, berarti kalau mata kuliah yang memang ditugaskan secara resmi itu ya. Itu. Cuman kan alga ini kan bukan termasuk dari bagian dari mata kuliah itu. Kenapa tiba-tiba kok ke alga gitu kan? Bukan ke ekologi hewan atau secara apa? umum gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini ya, alga ini kan saya juga fokusnya nggak cuma di taksonomi, nggak cuma di biosistematika. Jadi ekologi fitoplanktonnya si alga ini juga saya kaji gitu di penelitian. Nah di bidang ekologinya inilah yang saya integrasikan ke mata kuliah ekologi tadi, ekologi hewan. Sebenarnya prinsipnya sama aja kalau ekologi itu, baik itu ekologi hewan, ekologi tumbuhan. Secara prinsipal keilmuannya sama sebenarnya. Jadi di ekologi alga itu pun bisa saya integrasikan ke mata kuliah ketika ngajar gitu. Jadi bisa dibuat diadaptasi ke materi kuliah. Oh, konsepnya tetap sama ya tentang Kalau ekologi prinsipnya dasarnya sama. semua itu. Ya, untuk semua tentang ekologi secara umum. interaksi biotik gitu ya. Sama aja Dasarnya. prinsipnya. Mungkin karena contohnya aja yang beda. Ya. Oke. Nah, gini Bang. Kemarin kan di UPR sempat ada kegiatan tuh bersama Prof Stella. Women Dikti Saintek. Dan kemarin kan UPR, beberapa peneliti dari UPR itu mewakili untuk memaparkan riset unggulan. Termasuk salah satunya Bang Adam nih, memaparkan riset tentang alga gambut ya, alga di gambut. Nah, yang jadi sorotan itu kemarin, ada beberapa sih yang jadi sorotan, itu setelah kegiatan acara selesai, Bang Adam kan ketemu Bu Stella nih. Nah, terus ngobrol dan dapat kalau saya bisa bilang ya pujian lah gitu. Ya, karena salaman luar biasa itu yang saya dengar. Nah, kenapa sampai maksudnya di pemerintahan di tingkat nasional sampai memuji penelitian Bang Adam nih, kenapa Bang? Oke. Jadi sebenarnya kalau dari penelitian ini penelitian dasar gitu. Penelitian biasa aja sebenarnya. Biasa banget penelitian. Oke, biasa ya. Jadi kan fokus itu kan cuma eksplorasi. Kita mendata keanekaragaman hayati, khususnya fokus dalam penelitian ini kan alga di perairan gambut gitu ya. Mungkin yang pertama itu di gambutnya itu. Jadi kan ini alga-alga tuh biasa, cuman alga di gambut ini unik banget. Karena identik ya. Iya, jadi si perairan gambut ini kan kategorinya lingkungannya extremophile namanya. Oke. Jadi lingkungan yang habitat yang ekstrim karena keasaman yang tinggi tadi. Jadi organisme yang hidup di situ itu pasti punya adaptasi yang luar biasa. Nah, itu yang bikin dia unik gitu. Termasuk si alga tadi yang hidup di situ. Nah, mungkin keunikan itu yang pertama bikin tertarik, dan mungkin juga beliau punya penelitian yang di bidang yang sama. Mungkin dia punya proyek apa gitu, mungkin bidangnya sama. Nah, kebetulan sama gitu. Jadi dari situ mungkin diapresiasi. Ya, jadi atau mungkin karena penyampaian saya yang ringan dan mudah diterima gitu ya. Mungkin merakyat. Ya, merakyat. Kan biasanya kalau riset itu dijelasin latar belakang panjang lebar gitu kan. Dijelaskan pertama di overview-nya dulu secara umum. Terus saya memang selalu menegaskan urgensinya. Kenapa eksplorasi ini masih sangat perlu dilakukan gitu kan. Jadi kan saya bilang kemarin publikasi terkait biosistematika alga ini yang paling komprehensif itu udah lama banget terbitnya gitu. Scott and Prescott itu yang Indonesian Desmits yang tahun 1961.
Nah setelah publikasi itu belum ada yang sekomprehensif itu gitu. Nanti bolehlah dicek, saya juga punya data series gitu, saya nggak asal sembarangan ngomong gitu ya. Saya udah ngumpulin publikasi dari pertama si Scott and Prescott yang saya anggap sebagai paling komprehensif sampai tahun 2024 kemarin sudah saya data artikel-artikel penelitian tentang eksplorasi alga di Indonesia gitu ya. Nggak ada yang sekomprehensif si Scott and Prescott. Banyak sekali publikasi-publikasi yang nggak menyertakan data yang lengkap gitu, identifikasinya pun nggak lengkap. Nggak semua tapi ada gitu, banyak juga kayak gitu. Jadi urgensi itulah yang saya sampaikan, saya tegaskan berkali-kali gitu, dan itu pun pada saat Prof. Stella menyampaikan feedbacknya itu pun diulang lagi kan pernyataan itu. Jadi penelitian dasar ini masih sangat perlu dilakukan. Oke. Jadi poinnya penelitian dasar tapi memang komprehensif. Komprehensif. Ya. Oke. Memang detail ya. Ya, sebenarnya peneliti-peneliti lain yang lebih jago juga banyak di UPR gitu. Kebetulan aja saya yang di situ. Dan mungkin salah satu penyebab Prof. Stella memberikan pujian karena memang penelitian itu memang sesuai dengan identitas daerah ya. Ya, gambutnya tadi. Gambut tadi. Jadi sebagai peneliti mungkin ya kemarin juga saya sempat dengar itu memang diharapkan ya bisa fokus untuk tentang bagaimana sih ciri khas Kalteng ini, terutama di ekosistemnya. Nah, bicara masalah alga, Bang. Bang Adam ini sudah berapa lama nih menggeluti di dunia alga ini? Sebenarnya awalnya itu waktu saya jadi asisten laboratorium itu tahun 2019. Jadi kan saya punya akses ke mikroskop, jadi saya bikin aktivitas lah di lab itu untuk mengambil sampel di sekitar kampus. Akhirnya saya nemu satu organisme uniseluler yang namanya alga ini. Nah ini luar biasa, ini bentuknya unik-unik banget gitu ya. Nah dari situ saya mulai tertarik untuk terus mengeksplorasi mikroalga. Jadi dari tahun 2019 sampai saat ini mungkin sudah berjalan sekitar 6 tahunan kali ya. 2025 ya, 6 tahunan lah. Berarti dari otak-atik mikroskop, terus melihat alga. Lihat alga, menarik nih alga ini. Terus saya cari juga referensi terkait alga di Kalteng, datanya nggak ada gitu ya. Nah ini potensial nih. Ini bidangnya belum, nggak ada yang tertarik nih kayaknya. Jadi akhirnya di situ mulai terus sampai sekarang. Nah kalau selain di alga nih, kalau di riset-riset di bidang lain ada nggak yang selain alga? Maksudnya ini yang penelitian ya? Oke, jadi kalau untuk riset lain, karena saya juga di pusat riset gambut di Universitas Palangkaraya sebagai peneliti juga, jadi kegiatan penelitian di situ juga saya ikut berpartisipasi sebagai peneliti. Nah bidangnya itu bukan saya nentukan harus penelitian di alga, jadi apapun proyeknya, bahkan kemarin penelitian di bidang sosioekologis pun saya terlibat. Gitu. Sosioekologis? Ya, sosioekologis. Sosioekologis itu yang seperti apa itu, Bang? Jadi kita penelitian tentang ekologis cuma dari perspektif sosial. Contoh masyarakatnya yang kita teliti. Contoh. Bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi bagaimana dia memanfaatkan jasa ekosistem. Apalagi kan kemarin itu isunya itu terkait climate change. Jadi bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan iklim. Oh, berarti objeknya lebih ke orang ya, masyarakat ya. Jadi bagaimana cara mereka beradaptasi gitu. Untuk menghadapi perubahan iklim itu sampai ke tahap yang namanya resilient. Nah, kalau untuk riset alga ini kan pembagian fokusnya kan banyak tuh, ada yang tentang keanekaragaman, terus tentang bioremediasi, biofuel ataupun pangan ya. Kalau Bang Adam sendiri fokusnya kemana ini? Kalau saya di biosistematik kan di awal ini penelitian dasar, saya masih fokus ke situ karena masih pengen ngumpulin untuk membangun data yang kuat dulu. Untuk keanekaragaman ya? Keanekaragaman. Jadi tadi kayak bioremediasi untuk aplikasi ke bioenergi, biofuel tadi, itu kan penelitian terapannya. Kan penelitian terapan ini kan lahir dari penelitian dasar gitu. Jadi kan saya ngebantu di bagian penyusun pembangunan basis data yang kuat. Baru nanti peneliti-peneliti lain yang memang fokus di penelitian terapan bolehlah dipakai datanya untuk penelitian lanjutan. Gitu. Tapi untuk di bidang lain sering juga terlibat kayak bioremediasi atau yang lain-lain. Ya pernah juga saya terlibat di bidang itu, penelitian untuk bioremediasi. Cuman nggak sefokus yang nggak sefokus karena saya fokusnya sekarang di eksplorasi dulu. Nah sekarang kita bicara tentang tren alga ini, Bang. Kayak yang Bang Adam bilang tadi kan, alga ini sebenarnya salah satu tren riset yang
kalau kita bisa bilang ini belum cukup seksi untuk dilihat. Kayak nggak populer lah ya. Ya. Bang Adam setuju nggak itu? Ya setuju sih. Oke. Nah kalau kita melihat dari data global, misalkan tren gitu atau semacam indeks atau gimana, itu apa angkanya untuk mengukur tren global tuh gimana bang? Untuk sekarang ya gimana? Ada, saya sempat nyari juga ada artikel terbit tahun 2020, mungkin datanya lama tapi datanya itu bagus banget. Itu tentang analisis bibliometrik tren riset mikroalga. Kayak alga ya, kita masuk alga di dunia. Nah ada datanya kalau nggak salah, saya mungkin bisa nunjukin data. Maksudnya itu satu tren yang satu angka yang bisa menunjukkan ini sedang tren atau enggak untuk zaman sekarang itu kan? Kalau sekarang ini Indonesia justru nggak masuk negaranya. Oke. Jadi yang dominan itu justru negara-negara Amerika dengan Europe. Jadi kotak-kotaknya itu mewakili jumlah riset publikasinya. Ya Asia mungkin yang masuk Cina dengan Jepang dan Korea gitu. Indonesia nggak masuk ke data yang mungkin karena jumlahnya sedikit gitu kali ya. Jadi nggak masuk ke data yang dianalisis di publikasi ini. Berarti ini acuannya seberapa banyak publikasi tentang alga ya? Tentang alga. Di satu negara. Kalau kita lihat sini kan Amerika, Cina dan Inggris ya? UK, ya Inggris. Amerika, Cina dan Inggris. Itu yang dominan ya. 3 terbesar. Tapi kalau dari semuanya ini ya antara negara Amerika dengan Europe aja yang paling banyak penelitian riset itu. Dan peneliti-peneliti alga yang saya kenal di luar pun itu kebanyakan dari Afrika Selatan juga ada gitu, di Eropa dan di Australia gitu. Kalau dari misalnya kalau kita mengacu ke ResearchGate gitu ya, publikasi-publikasi dari Amerika Latin tuh banyak banget tentang biosistematik alga dari Amerika Latin. Terus dari India nih juga sekarang sudah mulai banyak gitu, tentang keeksplorasi mikroalga. Nah cuman trennya ini biosistematik itu masih jarang gitu. Jadi trennya ini kebanyakan tentang si alga ini dimanfaatkan sebagai monitoring lingkungan. Terapan ya terapan paling banyak. Kalau ini kan topik-topik trennya itu. Yang paling banyak terapan. Kalau biosistematik jarang masih. Ini untuk yang global ya? Global. Tapi mungkin bisa juga karena database tentang biosistematik mereka sudah ada mungkin ya? Mungkin karena mereka sudah kuat katanya. Karena ada satu profesor dari Irlandia, Profesor Guiri namanya. Jadi dia bikin algebase. Jadi itu database distribusi alga global. Wah itu luar biasa datanya. Global itu? Global, luar biasa datanya. Peneliti-peneliti alga juga mengacunya ke situ kadang-kadang untuk riset. Jadi kalau kita mau mengecek data taksonomi, konfirmasinya ke situ. Di algebase tadi, luar biasa datanya. Nah, Pico Database juga terinspirasi dari situ. Data yang spesifik di Indonesia ini belum ada, khusus Kalimantan gitu. Ya buat kemarin. Kalau di Indonesia biasa acuan websitenya apa tuh? Nah, Indonesia ini database itu belum ada. Ya nanti data keeping memang masih perlu dikembangkan lagi lah ya. Yang khusus alga emang maksudnya nggak ada atau kita belum tahu atau gimana bang? Sejauh yang saya tahu database alga di Indonesia itu belum ada. Tapi di algebase itu pun ada gitu ya, karena dia kan global ya. Ada misalnya satu spesies alga, nanti di bawahnya tuh ada data tentang distribusi. Oke, itu yang per regional ya? Ya, regional. Mungkin ada satu spesies alga ini pernah dilaporkan ada di Thailand, Indonesia gitu. Terkait distribusi. Tapi kalau database memang spesifik alga yang ada di Indonesia itu belum ada selain Vico Database itu. Oke. Selain Vico Database itu. Nah kalau kita lihat tadi kan itu ada Amerika, Cina dan Inggris ya, yang termasuk salah satu termasuk negara yang kayaknya tren alga cukup dominan lah ya. Cukup seksi di mata mereka. Nah menurut Bang Adam nih, kenapa negara-negara ini melihat tren riset alga ini satu riset yang menarik untuk diriset dan mungkin menurut mereka ini satu riset yang ada urgensinya gitu. Oke. Jadi alga ini kecil gitu, mikroalga khususnya karena alga itu kan ada yang makro, ada yang mikro. Kalau yang makro mungkin yang kenal orang-orang lebih dekat tuh kayak rumput laut. Nah itu alga, itu makro alga. Itu mikro dan makro. Kalau mikro kecil ya. Mikro alga. Makro yang bisa dilihat. Nah si alga ini punya potensi yang luar biasa gitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gitu. Energi, makanan, medis, bahkan ya. Kecantikan pun, kosmetik itu pun ada. Dari alga bisa juga itu ya? Alga bisa juga. Mungkin pernah dengar masker spirulina itu. Meskipun secara taksonomi si spirulina ini dia masuk ke dalam kelompok cyanobacteria. Jadi sekarang itu dia
lebih dianggap sebagai bakteri mirip alga. Ya, tapi di kajian fikologi di alga pun dia masih masuk ke dalam skopnya atau ruang lingkupnya. Jadi mungkin karena potensi yang luar biasa tadi gitu ya. Potensi yang luar biasa yang nggak bisa dilihat sama semua orang, itu hanya orang-orang yang punya pemikiran ke depan yang bisa lihat tuh, meskipun ini sekarang ini nggak kelihatan potensi, tapi dia pasti punya potensi yang besar di masa depan untuk kesejahteraan manusia gitu. Energi, pangan, medis gitu ya. Itu luar biasa manfaatnya, potensinya. Karena mungkin dia termasuk ini juga ya, fotosintetik ya. Fotosintetik. Karena kalau kita ingatkan dasar dari segala kehidupan kan kembali lagi ke salah satunya ke tumbuhan itu kan, ke organisme fotosintetik. Nah, dari dari yang Bang Adam sebutkan tadi, kira-kira misalkan kayak bioremediasi, terus pangan atau energi, itu kira-kira yang mana nih yang kayaknya perlu diterapkan di Indonesia ini dari semua itu tuh, yang memang paling cocok di Indonesia lah. Kalau kita ngacu ke yang kemarin disampaikan terkait yang lagi mau dicapai oleh pemerintah, ketahanan pangan, ketahanan energi kemarin kan ya. Mungkin dua bidang itu kayaknya perlu kita explore gitu untuk potensi dari si alga ini. Karena ada spesies yang memang ditemukan di Kalteng, penelitian dari Kalteng, Botryococcus browni. Mungkin pernah dengar. Ya, Botryococcus browni itu potensi sekali untuk menghasilkan biofuel. Karena karakteristik selnya lah yang mendukung dia untuk punya potensi itu gitu. Nah, cuman sayangnya penelitian ini nih, yang penelitian tuh dari luar negeri. Jadi mempublikasikan pun luar negeri. Saya lihat artikelnya, sampelnya tuh dikumpulkan di Kalteng. Pokoknya di kota-kota di Kalteng. Dan kalau gitu mereka gitu ya. Mereka, makanya sebelum Botryococcus browni lainnya ini dipublikasikan sama orang luar, ya kita eksplorasi dulu. Supaya bisa kita kaji lagi untuk implementasi di bidang energi dan bidang pangan. Itu tadi untuk biofuel. Ya, biofuel. Kalau bidang pangan ada juga sebenarnya, karena kan misalnya kayak kita menghasilkan suplemen. Nah, chlorella mungkin yang Bang Yas juga lagi teliti gitu. Chlorella itu bisa jadi suplemen makanan tambahan. Jadi potensi alga di bidang biofuel dan pangan ini juga masih sangat perlu dikaji supaya bisa diterapkan gitu. Hilirisasinya tadi mungkin sekarang lagi di gembor-gembor itu hilirisasi riset gitu. Kalau untuk di Kalteng sendiri gimana Bang? Kalau misalkan kita bikin perbandingan lah 1/10. Berapa nih kira-kira animo masyarakat tentang riset tentang alga gitu. Ini kira-kira lah kita bayang-bayang, karena Bang Adam kan pasti punya gambaran nih. Mungkin karena alga ini asing gitu ya. Iya. Asing banget gitu. Orang bahkan kalau lihat air hijau pun itu airnya berlumut gitu ya. Padahal yang bikin hijau itu bukan lumut, itu alga yang bikin hijau. Mungkin karena istilahnya ini asing. Jadi animo masyarakat tentang penelitian alga ini pun mereka pun kurang tertarik kayaknya. Bahkan di sesama peneliti pun untuk eksplorasi alga hanya sedikit yang tertarik tentang penelitian ini gitu. Padahal sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa gitu, untuk untuk kemajuan, misalnya kalau sekarang untuk kemajuan daerah lah di Kalteng. Untuk menjadi membangun identitas daerah kita tentang gambut dari alga, tentang gambutnya. Jadi tentang kekayaan keanekaragaman hayati yang nggak kelihatan padahal kita punya gitu. Jadi gimana tuh 1/10? Kira lah. Tentang ini kita nilai ini ya, animo masyarakatnya. Animonya. Mungkin 5 atau 6 kali ya. 5 sampai 6. 5 sampai 6 kali ya. Berarti ya masih ada setengah-setengah lah. Ya, setengah-setengah lah. Oke. Tapi makanya saya bilang setengah itu karena ketika saya posting tentang foto alga dari mikroskop itu masih ada lah yang tertarik, komen, untuk like gitu. Itu Kalteng. Yang nanya pun ada ya, teman-teman saya di Kalteng masih banyak yang nanya. Nah, sekarang untuk soal hilirisasi, Bang. Bang Adam sebagai periset alga ini gimana nih soal hilirisasi ini? Kan kita bicara masalah jangka panjang kan. Gimana soal hilirisasi? Sebenarnya untuk dalam waktu dekat ini saya mau membuat data yang bisa dikonsumsi publik dulu untuk membantu mahasiswa. Jadi hilirisasinya di bidang akademik dulu. Ya, data di Vico database yang saya buat tuh untuk bisa diakses bebas oleh mahasiswa. Ya, kalau untuk masyarakat yang lebih luas nanti saya mungkin
memberikan kesempatan kepada penelitian terapan lain yang bisa menggunakan data saya untuk penelitian terapan yang bisa Free ya? Ya silahkan aja pakai Oke. karena artikelnya ada di internet gitu, Oke, tinggal dicari aja. Jadi bisa diimplementasikan nanti misalnya untuk mereka mau menseleksi spesies-spesies mikroalga yang bisa dimanfaatkan untuk biofuel, untuk pangan, untuk bioremediasi lingkungan. Karena isu lingkungan ini kan sekarang lagi tren juga kan ya, gangguan-gangguan di lingkungan itu, pencemaran air apalagi kan. Nah, bisa juga spesies-spesies mikroalga ini dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi. Nah, jadi kalau saya ini yang membangun fundamentalnya, fondasinya, datanya, nanti untuk hilirisasi di penelitian terapan. Oke ya. Kalau potensinya ada luar biasa. Ya mesti Bang Adam ini dasar dulu ya, data-data tentang alga itu. Bangun basis data dulu yang kuat. Oke, lanjut Bang. Oke. Tadi kan kita sudah bahas tentang masalah riset nih, Bang Adam sebagai peneliti. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bang Adam sebagai dosen. Oke. Ini ada dua pernyataan. Mungkin Bang Adam bisa pilih salah satu, tapi bukan berarti yang satunya jelek. Karena ini mewakili, bisa kita bilang ini mewakili, ini gua banget gitu. Subjektif lah ya. Ya, ini subjektif. Nah, yang pertama Bang, ada dua di sini. Yang pertama, itu proses bimbingan dari seorang dosen itu harus terstandarisasi, artinya sesuai dengan kaidah yang ada, sesuai aturan. Yang ada di kampus gitu mas. Ya. Dari panduan skripsi itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu standarisasi itu justru bikin kaku. Artinya seorang dosen itu bisa membimbing atau apalah dalam bentuk akademik lainnya itu di luar dari kaidah keilmuan. Pilih yang mana kira-kira nih? Di luar kaidah keilmuan. Ya, supaya bisa lebih offside dan lebih kreatif lah. Tapi kalau sebenarnya kalau kaidah atau aturan panduan yang berlaku di kampus itu yang harus kita ikuti. Oke. Ya, karena itu yang berlaku di situ gitu yang sudah disahkan juga. Jadi kalau kita mengacu ke situ saya pilih yang pertama, kita harus ngikut standar yang ditetapkan kampus. Meskipun itu mungkin kaku atau gimana gitu. Kalau kaku mungkin kita bisa mengembangkan di bagian substansi. Oke, gimana itu? Maksudnya? Jadi bagian isinya yang kita kembangkan. Jadi isinya nggak kaku, cuman struktur. Kan kalau kaidah penulisan itu kan dari struktur ya, sistematika. Jadi cuma bagian sistematika. Jadi kita mau nggak mau kita sistematika ngikut kampus itu karena itu yang resmi berlaku di kampus. Sistematika yang ikut kampus. Sistematikanya. Tapi kalau untuk substansi mungkin kita bisa kembangkan pada saat bimbingan. Kita memberikan masukan-masukan ke mahasiswa terkait pengembangan pembahasan misalnya. Jadi untuk memberikan untuk memperkaya isi. Tapi kalau soal sistematika kita ngikut kaidah yang ditetapkan di kampus. Oke. Contoh misal untuk penulisan skripsi ya contoh. Sistematika dari kampus itu kan mewajibkan kayak misalkan lembar untuk syarat administrasi di kampus kan. Itu kan banyak banget tuh. Dan lain-lain yang menurut saya skripsi zaman sekarang yang setebal ini tuh sudah ini subjektif ya. Ini sudah tidak relevan. Pengalaman sebagai mahasiswa. Ya, pengalaman sebagai mahasiswa. Dan saya ingat ada salah satu statement dari Prof. Stella. Katanya untuk publikasi itu nggak mesti harus tebal. Kita bisa kita contoh di jurnal apa tuh? Nature atau apa? Pokoknya yang satu lembar itu. Nah, itu. Jadi menurut Bang Adam gimana itu? Ya kalau untuk skripsi karena itu menjadi syarat mahasiswa, dokumen mahasiswa untuk lulus dari tingkat sarjana, itu harus tetap kita ngikut itu meskipun tebal gitu. Tapi kalau untuk dipublikasikan, kan tulisan skripsi ini kita konversi menjadi artikel yang lebih ringkas untuk dipublikasikan di jurnal. Tapi tetap tidak mengubah substansi dari penelitian utamanya. Jadi kan skripsi dengan publikasi yang ringkas tadi itu beda bentuknya. Oh ya. Bisa disatuin. Tapi Bang Adam kira-kira kalau saya bilang skripsi itu mendingan 5 lembar, setuju nggak? Artinya kan ada beberapa bagian yang kita press ya di situ ya. Entah itu lembar untuk syarat administratif atau apa gitu yang mungkin di zaman sekarang sudah tidak ini lagi. Karena outputnya kan kembali lagi nih, skripsi ini bukan untuk sekedar syarat administrasi ya. Kalau kita bicara soal manfaat
Oke. Tapi Jadi untuk dibaca orang. Dan bagaimana orang bisa membaca ini paham, enjoy dan senang gitu. Oke. Jadi kan skripsi itu kan nanti untuk disimpan di perpustakaan. Oke. Jadi konsumsinya itu sivitas akademika di kampus lah ya, mahasiswa, dosen gitu ya. Jadi untuk tebal itu kayak nggak masalah. Karena setiap bagian deskripsi, bab 1 latar belakang, bab 2 kajian pustaka, 3 metodologi, bagian 4 dan 5 itu hasil gitu ya. Itu bagiannya nggak terpisahkan sebenarnya. Jadi bab 1 ini menjelaskan urgensi, permasalahan gitu dan tujuan. Di bab 2 ini menjadi dasar pustakanya, referensinya. Kita mengkaji pustaka, membangun teori di situ ya. Menggunakan teori untuk membahas, misalnya di bagian 3 ini menjelaskan metodologi, cara kita melakukan penelitian, bagaimana ngambil sampel, nganalisis gitu. Di bagian 4 melaporkan hasil. Jadi kalau hilang satu gitu ya gimana coba? Misalnya bab 2 ini kita pangkas gitu. Artinya referensi kita gunakan minim dong. Kalau kita pangkas. Kalau masalah administratif itu lembar-lembar administratif itu kayaknya memang nggak bisa dilepas itu. Misalnya lembar pengesahan, persetujuan itu kan memang wajib ya supaya dokumen skripsi ini sah legal. Supaya disah. Itu masalah birokrasi lah. Ya, kalau yang itu memang wajib. Oke. Nah, pernyataan kedua Bang. Ntar. Untuk penelitian itu menurut Bang Adam itu yang relevan dengan zaman atau yang sesuai dengan apa yang diperlukan dari lokal. Kira-kira yang mana yang Bang Adam? Dua komponen itu kayaknya perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan ketika kita mau merencanakan penelitian. Jadi tren penelitian sekarang apa, kebutuhan lokal itu apa. Jadi kita bisa. Maksudnya ini untuk mahasiswa ya? Kalau misalkan mahasiswa bisa juga untuk mahasiswa. Jadi dua komponen ini perlu dipertimbangkan, yang lagi tren apa dan kebutuhan masyarakat apa. Kan dari kita dipertimbangkan dua sisi ini, kita bisa merumuskan satu penelitian, kita bisa merancang penelitian yang bisa memenuhi tren dengan kebutuhan lokal. Jadi dua itu perlu dipertimbangkan kalau untuk sekarang. Itu masih di tengah-tengah itu Bang? Ya, combine. Pilih salah satu nih, maksudnya ya urutkan aja yang paling, mulai dari mana dulu nih kira-kira? Yang pertama yang harus dipertimbangkan. Sebenarnya kebutuhan dulu. Kebutuhan kan riset, lokal. ya kita kan ngacu ke hilirisasi tadi. Oke. Yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Jadi kita lihat kebutuhan lokal apa, terus yang lagi tren apa. Karena kita nggak bisa cuma ngeliat kebutuhan doang nih. Ya kan, kita betul lihat perkembangan teknologi di riset apa gitu. Jadi kita bisa menggunakan teknologi yang mutakhir untuk riset. Oke. Itu untuk penelitian terapan ya. Cuman untuk ke situ kita tetap penelitian dasarnya masih harus perlu dilakukan sekarang. Ya, oke. Mesti tetap ke lokal dulu ya. Nah, yang selanjutnya Bang Adam kan sebagai dosen nih, ngurus mahasiswa, ngurus penilaian dan sebagainya lah. Nah, menurut Bang Adam, yang pertama, apakah keberhasilan dari seorang mahasiswa itu dinilai secara objektif? Kan ada ukurannya kan, IPK dan sebagainya, itu yang objektif. Atau lebih ke secara subjektif? Objektif dong. Objektif dong. Kenapa? Harus objektif, harus terukur. Kita ngukur dari kemampuan mahasiswanya. Bukan lihat mahasiswanya, tapi kemampuan mahasiswanya. Kalau kita lihat mahasiswanya siapa, ini anaknya ini, terus kasih nilai tinggi, itu subjektif ya. Nah, sini nggak adil dong. Di sini aku luruskan sedikit, subjektif di sini maksudnya bukan karena mungkin kita kenal gitu ya, bukan itu. Lebih ke, tapi revisi kalau misalkan salah penggunaan kata subjektif, lebih ke bagaimana dia berpikir kritis atau. Nah, itu objektif kalau gitu. Objektif itu. Jadi kan itu berdasarkan kemampuan dia. Misal dia berpikir mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya. Ketika ditanya dia menjawab dengan penjelasan yang komprehensif. Itu kan nanti kita menilai sesuai dengan kemampuan, itu objektif. Tapi itu ada instrumen penilaiannya tentang itu ya. Maksudnya itu dikonversi ke angka atau gimana? Ya pada saat penilaian mau nggak mau kita konversi ke angka. Nah, nanti yang keluar di nilai akhir adalah angka. Jadi kita harus buat parameter indikator-indikator yang bisa mengkonversi keterampilan mahasiswa ketika di kelas itu menjadi angka. Oke. Kan di akhir kita perlu mengkuantitatifkan tadi. Tapi seberapa akurat sih angka ini? Ya kalau kita ngomongin seberapa akurat, meskipun gini ya, kita nilai mahasiswa gitu dengan instrumen yang sama tapi dosennya beda, penilaian itu kan bisa beda.
Oke. Ya penilaian dari setiap dosen ini kan beda meskipun kita pakai instrumen yang sama. Kita menilai objektif tapi dari dari dua orang yang berbeda ini dengan instrumen yang sama hasilnya pun bisa beda. Tergantung perspektif dan perspektif si penilai. ah, Ya, tergantung dia nilainya gimana. tergantung perspektif penilai. Berarti bisa saya bilang objektif itu tidak benar-benar objektif. Ada kayak yang mutlak di dunia ini. Oke. Ada nggak yang mutlak di dunia ini? Ruang dan waktu pun bisa relatif ya. Makanya. Oke. Penelitian pun nggak ada yang 100% gitu. Iya. 90 kita pakai taraf kepercayaan 95, 99. Mungkin Yas juga pernah belajar loh. Terus signifikansi 1%, 5%. Itu artinya ini nggak benar-benar nggak sepenuhnya 100% penelitian itu benar gitu. Artinya masih ada kemungkinan errornya atau gagalnya. Sangat kompleks ya Bang. Ya. Nah untuk terakhir Bang, pilih salah satunya. Bang Adam lebih pilih mahasiswa yang bisa AI, yang ngerti AI, atau yang nggak ngerti AI? Kira-kira. Kalau Sebagai ngikutin dosen. zaman sekarang, dia ngerti AI, tapi tidak ketergantungan pada AI. Jadi dia memanfaatkan itu tanpa mengurangi kepalanya berpikir gitu loh. Jadi dia hanya menggunakan AI benar-benar sebagai digital assistant. Jadi membantu dia untuk berpikir. Bukan dia benar-benar ketergantungan. Apa-apa harus AI. Tanpa harus mikir gitu. Saya juga pernah pakai AI gitu. Jadi Tapi sekarang pakai AI untuk apa? untuk kegiatan sehari-hari? Jarang sih saya pakai AI. Jarang. Masa? Jarang ya. Yes. Oke. Bahkan saya untuk penelitian, kalau penelitian nggak pakai AI. Mungkin kalau untuk kayak iseng-iseng itu nanya-nanya AI itu sering aja saya lakukan. Tapi untuk kerjaan nggak ya? Banyak terkadang AI itu yang sekarang ChatGPT itu untuk khususnya ya, itu kan yang lagi banyak digunakan. ChatGPT, Gemini. Kadang-kadang kita kasih pertanyaan ngaco pun tetap dijawab gitu. Ya kan? Karena jawabannya pun asumtif. Makanya kita kasih pertanyaan yang keliru pun tetap dijawab sama mereka. Jadi boleh pakai AI tapi kita jangan sampai ketergantungan gitu. Tapi kenapa nggak nyoba pakai AI Bang? Maksudnya AI ini kan alat bantu. Untuk apa dulu? Untuk misal gini, nulis artikel ya. Kita pakai AI tapi dengan syarat kita punya materi. Bahannya kita punya 5W1H minimal kita punya kan. Jadi AI ini dia membantu untuk membuat outline, jembatan-jembatan atau diksi, outline-nya, layout-nya gitu. Outline-nya atau sebagainya. Tapi tetap bahannya yang kita punya. Umpama kita punya daging ayam nih. Kita mau bantu masak jadi apa gitu kan. Oke. Kalau saya sendiri dari pengalaman ya, menulis tanpa AI dengan menulis dengan AI, pemahaman saya tentang apa yang ditulis itu lebih dalam ketika saya nulis tanpa bantuan AI. Oke. Karena kepentingan saya di situ gitu. Karena saya juga ngajar, jadi saya butuh pemahaman yang dalam juga untuk menyampaikan pengetahuan ke mahasiswa. Jadi saya kalau disuruh milih, saya lebih milih menulis tanpa AI. Karena dengan menulis tanpa AI ini pemahaman saya lebih dalam tentang apa yang saya tulis. Ya mungkin bisa paham juga tapi tidak sedalam ketika saya nulis sendiri manual itu kan lebih nempel gitu. Ada dialektika gitu antara otak, tangan dan emosi. Ya, ada diskusi antar diri sendiri gitu. Oke. Siap. Oke Bang, terima kasih sudah menyempatkan untuk ngobrol bersama Tribun Kalteng. Untuk kedepannya saya harap ya untuk riset-riset di Kalimantan Tengah bisa lebih seksi lagi, bisa lebih menarik lagi di mata yang terutama untuk lokal lah, terutama lokal dan yang pastinya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Tengah ini, terutama di Universitas Palangkaraya. Oke, terima kasih Bang. Siap.